Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Ade Mahpudin dalam pelajaran bahasa Arab kelas 8. Tentunya hari ini adalah hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Setelah kemarin kita belajar tentang jam dalam bahasa Arab dari jam 1 sampai jam 12. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita punya materi baru ya tentang at-tarkib, fi'il mudhari, dan fi'il mudhari. Apakah itu at-tarkib? Menurut bahasa, tarkib itu adalah susunan kalimat bahasa Arab ya. Karena dalam bahasa Arab susunan kalimat itu diatur sedemikian rupa, ada kaidah-kaidahnya. Nah, pada kesempatan hari ini susunan kalimat dalam bahasa Arabnya kita akan membahas tentang fi'lul mudhari. Ada an-nya ditambah an maksudnya, kemudian ditambah juga dengan fi'il mudhari lagi. Jadi fi'il mudharinya ada dua. Seperti apakah menulis fi'il mudhari yang ada dua itu? Mari kita lihat ya. Mudah-mudahan setelah kalian mendengarkan rekaman ini, tentunya pada yang menyampaikan bahwasannya ketika mendengarkan rekaman ini pastikan kalian juga sambil membuka materi PowerPoint-nya ya, karena bisa dilihat nanti di PowerPoint apa yang disampaikan dalam rekaman ini. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita ke pengertian fi'il mudhari dulu. Apa sih fi'il mudhari itu? Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan ya. Ini atonya kelewatnya. Yang sedang atau akan dikerjakan. Seperti apa? Sedang makan, akan makan. Sedang pergi, akan pergi. Nah, itu fi'il mudhari. Karena kenapa? Karena kalau sudah dilakukan namanya bukan fi'il mudhari ya. Namanya fi'il madi. Ya. Bagaimana sih bentuk fi'il mudhari itu? Mari kita lihat di sini. Oh iya, sebelum ke bentuknya, untuk mengetahui kalimat bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari, maka ada yang disebut dengan huruf fi'il mudhari. Artinya huruf tersebut berada selalu di depan kalimat fi'il mudhari. Hurufnya ada 4. Ada alif, ada nun, ada huruf ya, dan ada huruf ta. Ya. Pasti fi'il mudhari itu selamanya didahului oleh salah satu dari keempat huruf tadi ya. Kalau nggak alif ya nun, kalau nggak nun ya ta ya. Jadi ada 4 huruf fi'il mudhari. Biasanya kalau pengen lebih mudah untuk menghafalnya, dibikin suatu kalimat anita misalnya. Berarti alif, nun, ya, dan ta. Atau anaitu, atau bisa kalimat lain yang untuk memudahkan kita mengingat huruf tersebut. Tapi dah cuma 4 ini ya, mudah dihafalkan. Alif, nun, ya, dan ta. Kita buka ke slide selanjutnya. Nah, di sini Pak Ade punya contoh yang sudah dilakukan dan sedang atau akan dilakukan. Contohnya zahaba, sudah pergi. Di sini tentu sudah typo ya, maaf ya. Sudah pergi. Yadhabu, sedang atau akan pergi. Nah, kita lihat perubahan katanya. Dari zahaba ini menjadi fi'il mudhari, yang dahaba itu fi'il madi, maka didahului oleh salah satu huruf fi'il mudhari, yaitu huruf ya. Ya, ada yadhabu, sedang atau akan pergi. Nanti bisa diganti dengan alif, adhabu, saya pergi. Nah, gitu kan. Diganti dengan tadhabu, kamu pergi. Diganti dengan nun, nadhabu, kami sedang atau akan pergi. Dan selanjutnya, sebetulnya ada berapa sih fi'il mudhari itu? Mari kita lihat. Fi'il mudhari jumlahnya ada 14. Ada berapa? Ada 14. 14 itu berdasarkan apa? Berdasarkan kata ganti domir ya. Dari huwa, huma, hum, udah 3 kan? Iya, huma, hunna, udah 6. Anta, antuma, antum, udah 9. Anti, antuma, antunna, udah 12. Tambah 2 lagi, ana dan nahnu. Jadi total semua jumlah fi'il mudhari itu ada 14. Kenapa banyak-banyak ting Pak Ade?
ini ke-14 ini dibuat untuk memudahkan penggunaan kalimatnya. Ke-14 itu ada peraturannya. Kalau saya mana yang digunakan fi'il mudhari'nya, kalau kamu mana, seperti yang tertulis dalam slide ini. Di sini pada sudah ada kalimat contoh kata kerja suka. Sudah suka itu fi'il madhi. Kalau sedang atau akan suka atau suka itu fi'il mudhari'nya atau bahasa Arabnya adalah yuhibbu. Kalian pernah dengar gak? Saya suka supermi. Ana uhibbu supermi. Nah, gitu kan? Dulu itu zaman dulu. Nah, di sini dari ke-14 itu mari kita baca dengan urutan huwa sampai nahnu ya. Dari 1 sampai 14. Yuhibbu, yuhibbani, yuhibbuna. Tuhibbu, tuhibbani, yuhibna. Tuhibbu, tuhibbani, tuhibbuna. Tuhibbina, tuhibbani, tuhibna. Uhibbu, nuhibbu. Kalau huwa kan dia suka. Hiya, dianya perempuan. Tuhibbu, dia suka. Anta, kamu suka. Anti, tuhibbina, kamu menyukai. Uhibbu, saya suka. Nuhibbu, saya suka. Jadi kalau antuma itu ada dua. Antuma itu buat kalian berdua. Kalau huma, mereka berdua. Jadi masing-masing kalimatnya itu punya arti sendiri. Mari kita artikan yang suka ya. Yuhibbu, dia suka. Yuhibbani, mereka berdua suka. Laki-laki ya. Yuhibbuna, mereka banyak laki-laki suka. Tuhibbu, dia perempuan sedang suka. Tuhibbani, mereka dua orang perempuan sedang suka. Yuhibna, mereka perempuan banyak suka, sedang atau akan suka. Anta, kamu suka. Antuma, kamu berdua atau kalian berdua suka. Antum, kalian suka. Anti, kalian suka. Anti, kamu perempuan seorang suka. Antuma, kalian berdua perempuan suka. Antunna, kalian banyak perempuan menyukai. Ana uhibbu, saya suka. Nahnu nuhibbu, kami sedang suka. Itu ya artinya. Pokoknya dari ke-14 ini untuk huwa sampai untuk nahnu semuanya diawali oleh salah satu dari huruf fi'il mudhari'. Kalau enggak alif, nun, ya dan ta. Itu ya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada contoh membaca ya. Sama banget konsepnya dengan yang tadi suka. Di sini kayak yaqra'u, dia sedang membaca. Taqra'u, dia perempuan sedang membaca. Anta, kamu sedang membaca. Taqra'u. Anti, taqra'ina, kamu sedang atau akan membaca. Saya membaca. Aqra'u. Kami sedang membaca. Naqra'u. Seperti itu semuanya ke-14-nya itu. Contoh-contoh lainnya pun sama berlaku di aplikasi dari 14 ini. Dari huma sampai nahnu tidak akan terlepas dari huruf-huruf fi'il mudhari' di awalnya, kemudian polanya sama ya. Kalau taqra'u untuk hiya taqra'u, nanti kita lihat ya contoh yang lainnya nih. Ada nih menginginkan. Contoh 14 fi'il mudhari' selanjutnya dari kata menginginkan. Yuridu, dia ingin. Turidu, dianya perempuan, menginginkan. Turidu, kamu menginginkan. Turidina, kamu menginginkan. Kalau saya ingin, ana uridu. Nahnu nuridu, kami ingin. Seperti itu ya. Konsepnya sama dari ke-14 kata kerja fi'il mudhari' ini. Sebetulnya ini bisa dinyanyikan loh supaya mudah menghafalkannya. Kalau Pak Ade menyanyikannya begini. Yuridu yuridani yuriduna. Turidu turidani yuridna. Turidu turidani turiduna turidina. Turidani turidna. Uridu nuridu. Nah, untuk memudahkan menghafalkan ke-14 fi'il mudhari' itu dibikin sebuah lagu yang mirip-mirip dengan lagu Kalau Kau Senang Hati ya. Contoh yang selanjutnya nih dari Yadhabu nih. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina. Tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Itu hanya untuk memudahkan saja kita menghafalkannya. Boleh dipakai, boleh juga tidak ya.
Kita lihat ke berangkat atau pergi dari yadhabu, dia sedang atau akan pergi. Tadhabu, dianya perempuan sedang atau akan pergi. Anta tadhabu, kamu laki-laki pergi. Anti tadhabina, kamu perempuan sedang atau akan pergi. Saya akan pergi, adhabu. Ana adhabu. Kalau kami akan pergi, nahnu nadhabu, kami akan pergi. Seperti itu, gampang kan? Oke. Wow, ternyata masih ada nih. Banyak ya, pokoknya semua kata kerja dibikin fi'il mudhari. Diawali oleh ya, alif, nun, ta. Kita lihat untuk yang ini, yang mampu atau bisa. Ini masih kata kerja nih. Yastati'u, yastati'ani, yastati'una. Tastati'u, tastati'ani, yastati'na. Tastati'u, tastati'ani, tastati'una, tastati'ina, tasta'inani, tasta'na. Astati'u, nastati'u, artinya mampu. Saya mampu. Astati'u, kami mampu. Nahnu nastati'u, kamu perempuan mampu. Lihat yang anti. Tastati'ina, kamu mampu. Laki-laki, tastati'u, dia mampu. Tastati'u juga. Huwa yastati'u. Seperti itu konsepnya ya, tentang dari ke-14 fi'il mudhari ini. Masih ada satu lagi, yatakallamu. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna. Tatakallamu, tatakallamani, yatakallamna. Tatakallamu, tatakallamani, tatakallamuna, tatakallamina, tatakallamani, tatakallamna. Atakallamu, natakallamu, artinya berbicara. Saya berbicara, atakallamu. Kamu perempuan berbicara, tatakallamina. Kamu laki-laki berbicara, tatakallamu. Ya, seperti itu. Itu kita membahas tentang fi'il mudhari dulu sebelum nanti kita masuk ke materi yang intinya. Ini baru prolog atau awalannya. Nah, dari jumlah fi'il mudhari yang ada 14, 5 diantaranya ada yang disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu artinya fi'il yang 5. Yang mana saja kelima tadi yang berpasangan dengan huma, huma, antuma, antum, dan antuma. Mari kita lihat ya, yang mana saja sih. Kalau huma berarti yatakallamani. Huma lagi tatakallamani. Antuma tatakallamina. Antum tatakallamuna. Anti tatakallamina. Antuma tatakallamani. Jadi intinya af'alul khamsah itu kalau fi'il yang 5 dari fi'il mudhari itu yang berakhiran alif nun, alif nun, alif nun, waw nun, dan ya nun. Ya, namanya af'alul khamsah. Fi'il yang begitupun dengan yang di sini. Berarti yastati'ani, yastati'una, yastati'ani, yastati'ana, yastati'ani, yastati'una, kemudian tastati'ina. Pokoknya yang ada akhiran alif nun, waw nun, atau ya nun, itu af'alul khamsah. Nah, ini nih intinya. Jika ada dua fi'il mudhari dalam satu kalimat, maka di antara keduanya harus diselingi kalimat an. Kalimat apa? An. Mari kita lihat seperti apa maksudnya ini. Nah, ketika fi'il mudhari didahului oleh an, maka harokat akhirnya harus fathah, ya, dan harus buang nun kalau termasuk dari af'alul khamsah. Mari kita lihat contohnya. Uhibbu an aqra'al Qur'an. Saya suka membaca Al-Qur'an artinya. Nah, sebelum ada an, kalimat aqra'u ini adalah kalimat aqra' ini asalnya aqra'u. Tapi karena ada an-nya menjadi uhibbu an aqra'al Qur'ana. Selanjutnya, Ahmadu yuhibbu an yaqra'al Qur'an. Ahmad suka membaca Al-Qur'an. Kalimat an yaqra'a asalnya yaqra'u, ya. Ahmad suka membaca Al-Qur'an. Ada dua kalimat fi'il mudhari, ada yuhibbu dan ada yaqra'u. Jika ada dua kalimat fi'il mudhari, maka tengah-tengahnya harus diselingi oleh an. Jadi yuhibbu an yaqra'a. Jadi tidak yuhibbu yaqra'a, ya. Yuhibbu an yaqra'al Qur'an. Ahmad suka membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, yuhibbu Ahmadu an yaqra'al Qur'an. Ini masih sama ya, Ahmad suka membaca Al-Qur'an. Nah, ini nih Hiya, dia perempuan. Batuk dulu. Hiya turidu an tadhhaba ilal maktabati. Dia ingin pergi ke perpustakaan.
Di sini ada dua kalimat fi'il mudhari, ada turidu ingin dan ada tadhaba pergi. Nah, jika dalam bahasa Arabnya ada dua kata kerja fi'il mudhari, maka harus diselingi oleh an, ya. Jadi dia ingin pergi ke perpustakaan itu, hiya turidu an tadhaba ilal maktabah. Asalnya sebelum ada an tadhabu, ya. Tadhabu dia itu kan, seperti tadi kita di contoh awal. Tetapi karena ada an, maka huruf ba-nya atau harokat akhirnya menjadi fathah sehingga menjadi tadhaba. Oke, selanjutnya. Anti tastati'ina an tatakallami bil lughatil arabiyyah. Kamu bisa berbicara bahasa Arab. Ya. Di sini ada dua kalimat fi'il mudhari, yaitu tastati'ina sama tatakallamina. Nah, tatakallamina itu berbicara, tastati'ina bisa atau mampu. Ketika ada dua kalimat fi'il mudhari dalam satu kalimat, maka harus diselingi dengan an. Sehingga asalnya tatakallamina, maka nunnya dibuang karena termasuk dari fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Anak-anak sekalian, itu saja materi yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita bahas ya dalam itu Google Classroom yang nanti dibagikan ya, atau bahkan kalian sudah dibagikan, dan untuk beberapa tugas nanti akan disampaikan di Google Classroom. Itu saja. Pak Ade ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk setiap hari berbuat kebaikan dan menuruti orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.